Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat YPUI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersyukurnya kita dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan melipat gandakan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat nanti akan mendapatkan asy-syafa'atul uzma, yaitu pertolongan ketika tidak ada lagi yang mampu memberikan pertolongan kepada kita semua. Sahabat YPUI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sungguh familiar di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Puasa sudah lama kita kenal, cuman mungkin kita belum maksimal menjalankannya. Dari kecil anak kita sudah dididik untuk berpuasa. Ada yang berpuasa sampai jam 9, ada yang berpuasa sampai zuhur, bahkan sampai asar. Dan tidak sedikit dari anak-anak kita yang mampu berpuasa sampai maghrib, berarti full sekitar, kalau di Indonesia 14 jam, kurang lebihnya seperti itu. Dilihat dari puasa, itu artinya adalah menahan. Maka definisi puasa menurut para ulama adalah menahan makan dan minum dan segala yang membatalkannya, termasuk berhubungan dengan suami ataupun istri pada siang hari selama kita berpuasa. Kalau kita melakukan di antara yang dilarang oleh agama tersebut, maka puasa kita menjadi batal. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa itu bermacam-macam. Kalau kita hanya mengikuti seperti definisi puasa yang disebutkan tadi, menahan lapar, dahaga, dan tidak melakukan hubungan suami istri, itu disebut dengan puasa yang biasa. Maka bagi kita seharusnya naikkan kelas terus menerus. Jangan sampai kita memikirkan kelas itu hanya ketika sekolah, kita pingin naik terus kelasnya. Termasuk bagi kita yang kerja di kantor, pingin naik kelasnya, mungkin naik pangkatnya. Di masyarakat pingin kita naik, mungkin derajat ekonomi, derajat sosial dan sebagainya. Sementara kita kurang memperhatikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berpuasa, termasuk sholat dan yang lain-lainnya. Maka seharusnya dalam berpuasa kita naikkan juga kelasnya. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga dan tidak berhubungan suami istri, tetapi kita harus menjaga seluruh anggota badan kita. Mata kita ajak berpuasa, telinga kita ajak berpuasa,
hidung kita, mulut kita apalagi, termasuk tangan, kaki, seluruh anggota badan. Maka menurut Imam Al-Ghazali puasa itu puasa pertengahan. Dan puasa yang paling tinggi adalah sekaligus kita ikutkan hati kita untuk berpuasa, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua yang kita lakukan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita, amal kebajikan kita, sebagai bekal kita nanti di akhirat. Jangan sampai kualitas puasa kita yang kita lakukan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, ataupun 20 tahun lalu sama dengan puasa yang sedang kita kerjakan pada tahun ini. Harus naikkan terus, harus kita naikkan terus kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kualitas keimanan kita. Karena memang tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Takwa itu menyatu dengan diri kita, yaitu akhlak kita. Dan jangan sampai puasa pada kali ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lahan kita untuk melatih diri kita tinggalkan begitu saja. Itu saja, semoga puasa kita bertambah baik setiap hari, setiap tahun, dan ujungnya kita tujuan berpuasa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tujuan tersebut tercapai bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.